نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشى عبد الرحمن المغفور خصوصا صاحب المؤلف الكتاب مقدمة الحضرمية للإمام العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني الثاني المجيد الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة شارح هذا الكتاب العالم العالم فقيه محقق سعيد بن محمد بعلي باشر الدعاء الحضرمي الشافعي نفعنا الله بهما بعلومهما وبكم الدار الأمين يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيغ والزلال ولا نتنازل فتوح المنوه الرسول صلى الله عليه وسلم والقلب الوحدة الفاتحة. Mari kita lanjutkan dalam kita masih di dalam faslun fima yustahabbu liqadil hajah baulan aw ghaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, mari kita lanjutkan ta'lim kita. Kali ini kita memasuki pada fasal yang menerangkan adab fi qada'il hajah. Adab-adab, etika-etika, tata krama di dalam buang hajat, baik baulan, buang air kecil, atau buang air besar. Kalau kemarin sudah diterangkan dari awal ya, dari tata cara kita mulai masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan dan lain sebagainya. Kali ini kita masuki kepada adab-adab alla yastaqbila syamsa walal qamara. Ada etika-etika saat kita memasuki kamar kecil, yakni dengan tidak menghadap ya, ke matahari atau ke bulan ya. Tidak menghadap matahari ataupun tidak menghadap ke bulan. Kenapa? Kalau matahari di siang hari, bulan di malam hari. Karena matahari dan bulan ini kata ulama ulasalihun min ayatillahil bahirah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas nyata buat kita, kebesaran Allah itu dengan ciptaannya. Ada matahari, ada bulan. Kita nggak boleh kencing ngadep ke matahari atau ngadep ke bulan. Nah, ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Ibakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di rahimahullah, yang disyarahkan oleh Imam Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani. Wa min adabihi, di antara adab etika saat kita buang air kecil, alla yastaqbila syamsa walal qamar, tidak menghadap matahari dan tidak menghadap ke bulan. Kalau matahari naharan, kalau bulan lailan, malam hari. Itu menghadapnya bila satirin, tanpa ada aling-aling. Ngomong ini kencing jalanan, matahari sono kencing. Ya kan? Ini enggak adab, enggak etika, bahkan makruh besar hukumnya. Naudzubillah min dzalik. Wala sahaban, sekalipun mataharinya ketutup awan, enggak boleh. Sekalipun matahari ketutup awan, enggak boleh. Ya kan? Kecuali ada satir yang menghalangi kita di kamar mandi, ada tembok, ada matahari sono, enggak apa-apa. Ya, dengan niat kita memang tidak ada menghadap tujuan kita kencing atau buang besar kepada matahari atau bulan.
Li'annahuma, kenapa nggak boleh menghadap matahari dan bulan? Karena dua-duanya matahari atau bulan itu min ayatillahil bahira, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, yang nyata, yang kelihatan, zahir. Fayukrahu dzalik, maka dihukumi makruh yang demikian itu kalau sengaja menghadap ke matahari ataupun bulan. Bi khilafi istidbarihima, lain halnya kalau membelakangi bulan atau membelakangi matahari. Kalau kiblat belakangi menghadap nggak boleh. Membelakangi atau menghadap nggak boleh. Kalau masih bulan atau matahari membelakangi masih nggak apa-apa, ya kan? Kenapa kalau membelakangi masih dikatakan nggak apa-apa? Idil istiqbal afhash. Kalau menghadap itu istilah kata seolah-olah lebih buruk dibanding sekedar membelakangi. Ya, menghadap kencing, menghadap seolah-olah kayak apa? Membuat, ya kan? Nantangin misalnya. Kalau belakang ini kan orang kan, ya enggak, orang kalau ngantang ngadep belakang kan enggak terlalu nantang, misalnya kalau ngadep belakang. Makanya kalau menghadap itu lebih buruk ya dibanding membelakangi gitu. Maka kalau urusan bulan atau matahari ini jangan kita menghadap. Lain kalau membelakang. Menghadap boleh asal ada aling-aling. Apa tuh? Dinding, tiret yang nutupin kayak kemarin itu jaraknya. Ya, kalau tingginya lebih dari ini, tinggi sedikit. Jangan lebih kecil dari ini, boleh lebih tinggi. Jangan lebih kecil dari 2/3 dirok. Kan? Dan jaraknya jangan lebih dari 3 dirok. Jaraknya, aling-alingnya. Kurang dari 3 dirok, maka boleh kita menghadap ke matahari atau bulan. Tapi kalau Imam Az-Ziyadi pernah berkata yang dimaksud di sini al-murad inda tulu'ihima wa ghurubihima, saat matahari terbit atau saat matahari terbenam. Kalau matahari terbit kan masih di sini, terbenam kan masih di sini gitu. Tapi kalau sudah di atas nggak apa-apa kita menghadap gini kan. Mataharinya di atas, berarti kita nggak menghadap matahari, matahari di atas. Nah, ini ada pendapat yang meringanan dikit. Kalau mataharinya ke atas kan berarti kan kita nggak menghadap, orang matahari di sana. Coba kencingnya begini. Menghadap. Masa ada kencing begitu ya? Ya kalau nggak bener nih. Beda kayak kemarin, kencing tapi dakar kita dimiringin gini nggak apa-apa, ya kan? Berarti kan nggak menghadap, kencing dakar kita ke sini, ini matahari di sana, kita giniin dakar masih bisa. Nah, kayak kemarin tuh. Nah ini juga seperti ini. Kata Imam Ziyadi, inda tulu'ihima wa ghurubihima, saat terbenamnya atau terbitnya itu jangan menghadap. Karena dia turun kan mataharinya, bulannya turun kan deket kalau lagi terbit atau terbenam. Nah itu saat kita berarti lurus sama kita. Nah, kita jangan menghadap. Ini adab ya, adab. Nah, adab itu sesuatu yang sunnah kalau kita lakukan. Kalau kita tinggalkan makruh, nggak bagus. Bahkan bertentangan dengan apa yang disunnahkan Nabi, nggak baik. Itla yumkinani fi ghairihima, karena nggak mungkin saat matahari lagi di atas kita mau kencing menghadap ke bawah kan nggak mungkin menghadap di atas, ya kan? Tapi kalau dia terbit atau dia terbenam berarti memungkinkan menghadapnya ke sono. Maka jangan dilakukan hal seperti itu. Illa inna ma'ala qafahu, kecuali kalau tidur kencing menghadap, tidur begini, kencing turun ke atas matahari menghadap. Nah itu berarti apa? Makruh juga. Ya, kalau bisa tidur baring gini kencing kesing. Jangan pas kencing, umpama di rumah sakit kencing berdiri. Tur mataharinya di sono. Tur. Wah, ini sengaja nih. Ya kan? Nah, itu sama, tidur di atas tengkuknya sini, berarti kencingnya ke atas kan. Maknanya ke situ menghadap. Nah, itu dilarang. Terus adab lagi wala yarfa'u thawbahu, jangan mengangkat ya pakaiannya. Illa syai'an fa syai'an, kecuali kalau ngangkatnya itu tadi itu sedikit-sedikit ya, ngangkat jangan langsung blok. Ya kan? Buka semuanya. Karena maksudnya sedikit demi sedikit itu hatta yadnuwa minal ardi, sampai dia mendekati ke tempat dia mau pipi, sampai turun ke bawah baru diangkat. Ya kan? Maknanya apa? Supaya lebih menjaga tentang muhafadzatan ala satri, menjaga dari menutup aurat tadi itu. Ya kan? Itu adabnya sampai kayak gitu. Buka celana aja pelan-pelan dulu, dekat ke tanah baru dibuka. Ya kan? Maknanya begitu. Begitu juga waktu mau berdiri dulu baru diturunin. Jangan langsung diturun ke bawah kan masih kena kencing takutnya keturunin. Ya, berdiri baru diturunin. Maknanya sampai seperti itu dalam menjaga apa adab, etika dalam hal membuka aurat, ya kan? Membuka aurat atau menutup aurat ada caranya, syai'an fa syai'an. Ya, artinya satu persatu turun dikit-dikit, jangan langsung banyak-banyak kebuka. Soalnya kalau langsung kebuka kan kita adabnya kurang, lebih menjaga aurat tadi itu untuk tertutup.
Karena ada makhluk-makhluk juga, jin ngelihat, ya kan, pelan-pelan ketutup ke tanah, turun baru dibuka kan, nah, ketutup lebih terjaga aurat. Makanya ada sunnahnya Nabi waktu mau buka pakaian itu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Sebelum buka baca itu. Jadi bukanya itu mereka nggak ngelihat aurat kita. Makhluk-makhluk halus itu nggak bisa melihat, seperti dibutakan matanya untuk melihat. Fa in khasyata najjusuhu, kalau dia khawatir, ya kan, kena najisnya, ya kan, maka harus diangkat, maka boleh dia buka kasfuhu bi qadril hajat. Itu pun bukanya hanya sekedar hajat yang kira-kira tidak membuka keseluruhannya. Ya kan, kalau memang ini khawatir kena hajat, boleh dibuka. Atau angkat dikit supaya nggak kena najis, boleh. Itu pun sekedar hajatnya kira-kira nggak kena. Jangan mentang-mentang buka semuanya telanjang kencing. Subhanallah, mau kencing aja telanjang bulat semuanya. Nah, itu sih kurang adab, ya kan? Nah, ini kan ada tata cara biqadril hajah. Wala yabula, dan tidak diperkenankan buat seseorang itu kencing atau buang air kecil, wala yataghawwata, atau dia buang air besar, ma'ian, buang air besar yang sifatnya cair. Kencing kan cair, terus buang air besar yang sifatnya cair apa tuh? Mencret. Ya kan? Cairnya mencret. Dilarang kita lagi buang air kecil atau buang air besar yang sifatnya cair fi makanin sulbin. Makan sulbin itu makan apa, di tempat-tempat yang keras. Ya kan, di tempat-tempat yang berbatu kencing itu puas, akhirnya tempias. Ya kan? Dilarang kayak gitu, dikhawatiri kalau tempatnya itu apa keras, kita kencing di situ atau kita beol di situ, kencingnya apa beolnya keluar apa mencret, puas. Akhirnya kemana-mana. Ya kan? Nah, itu dilarang kayak gitu tuh. Nah, li alla yatarasyash, supaya tidak apa tempias. Kalau cair kan tempias, tapi kalau beolnya nggak cair kan nggak tempias. Mana itu pun masih dilarang ya, di apa, ada anjuran tata krama. Wa min thamma, oleh karena itulah laudaqahu binahwi hajarin, atau kalau seandainya di tempat itu agak keras, dia hancurin lagi, dia apa nih? Dia bikin tempat yang keras tadi itu jadi lembek, jadi kayak berpasir gitu, ditumbuk gitu, terus baru kencing situ kan berarti nggak tempias. Itu lebih bagus kalau bisa dipukul dengan batu, ya, dihancurin, atau auja'ala turaban, ya, dia jadikan tadi fauqahu, di atasnya dikasih tanah, yang tempatnya kasar dikasih pasir atau tanah supaya kencingnya meresep, jadi nggak tempias, itu boleh. Maka zalatil karoha, hukumnya jadi hilang makruhnya. Yang dikhawatiri tempiasnya tadi. Tapi kalau dikasih pasir atau dikasih tanah kan nggak jadi tempias, maka hilang makruhnya, boleh kencing di situ atau buang air yang sifatnya cair. Nah, ini hukum-hukum tentang adab, etika waktu kita buang air kecil atau buang air besar. Wala yandura, nggak boleh juga waktu kencing itu ngelihat apa? Nggak boleh juga kita ngelihat ini kehormatan kita atau kencing kita atau beol kita itu guru, ya kan? Kalau nggak ada hajat jangan. Kalau nggak ada hajat nggak usah. Kecuali hajat, ya kan, kita ini punya batu sakit, kenapa enggak batunya? Mau ngelihat umpama, nah itu hajat, beda ya. Kalau nggak ada hajat nggak usah. Wala yandura bila hajatin, tanpa hajat nggak usah lihat, nggak ada apa-apa sih, nggak usah dilihat. Apalagi jangan juga ngelihat ke langit, kencing ngomong ngelihat ke langit, itu kurang sopan juga. Kencing ngelihat ke sana, ada boleh kencing udah, ya kan? Wala ila farjihi, jangan ngelihat ke kehormatannya. Itu adab juga, nggak ngelihat kehormatannya, ya. Udah bayangin apa, nyiramin istinjaknya itu kita bayangin seolah-olah bersih banget gitu, nggak usah dilihat juga nggak apa, itu lebih afdol dibanding kita ngelihat. Wala ila ma yakhruju minhu, jangan juga melihat kepada apa yang keluar dari kotoran tadi itu. Ngelihat kotorannya, kencingnya dilihat kotorannya warna hitam apa kulit, ya kan, serem dilihat-lihat. Jangan ya, kecuali hajat. Kalau hajat beda lagi. Ya, ini kenapa enggak ini tempias? Kan beda. Tapi kalau enggak usah ngelihat. Wala ila ma yakhruju minhu wala ya'bata biyadihi, dan jangan pula dia bermain-main pada kemaluannya dengan tangannya. Enggak boleh juga main-main dengan tangannya. Ini sangat dimakruhkan. Atau juga waktu pipis atau buang air besar, wala ya'kula wala yashrab. Jangan makan, jangan minum. Waktu pipis jangan makan. Jangan kencing minum. Kalau kencing, kalau air masuk ini keluar, ya kan? Karena ada yang begitu, mentang-mentang aus minum, kalau kencing, ini enggak dianggap sopan, enggak sopan. Kenapa dilarang seperti itu? Nah,
Itu katanya ulama karena hal seperti itu wala yasluhu, ya, tidak layak ya bagi orang-orang yang diajari etika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Jangan makan lagi beol makan kacang. Ya kan? Jadi baunya dimakan juga sekalian. Terus kalau rokokan boleh nggak? Hah? Beol sama rokokan gitu. Karena ada orang sekalian beol sekalian rokokan. Wah, ini tambah lebih parah lagi makruhnya. Itu makruhnya katanya ulama makruh yang mendekati kepada haram. Makan aja yang sifatnya mubajah jadi makruh saat kencing, apalagi yang makruh saat dia lagi buang air hajat. Itu makruhnya makruh tahrim, bukan makruh tanzih. Ada dua makruh itu. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati kepada haram. Kayak sekarang rokokan itu makruh, tapi kalau rokokan di masjid makruhnya mendekati haram. Gitu. Lebih parah. Lebih besar makruhnya, dekat kepada haram. Serem kan? Ya, lebih dibenci lagi. Ini dibenci, tapi ini lebih dibenci gitu. Lebih nggak disukai sama Allah dan lebih mendatangkan madorot. Hati-hati tuh. Kalau mungkin nggak sekarang, nanti kena apa musibahnya. Nanti waktu mau tua, akhirnya susah beolnya ini. Pengaruhnya ke situ-situ. Ngeri kan? Makanya jangan yang menentang amalannya Nabi itu jangan deh. Sekalipun kita ini apa namanya nggak meniat untuk menentang, tapi jangan kalau bisa. Pengaruhnya ke sono nanti naudzubillah menjadi minum minuman, makan itu aja yang sifatnya mubah saat kita buang air hajat itu nggak boleh, ya kan, dilarang. Atau wala yutilal julus, jangan lama-lama duduk waktu buang air kecil, ya kan, atau buang air besar lama-lamain, ya kan. Atau wala yaltafita yaminan wala shimal, jangan pula menoleh ke kiri ke kanan, ngeliatin semut berantem, ya kan. Semut lewat sini, liatin kencing, ngapain ngurusin, ya kan. Cicak-cicak ngejer, ya kan. Laron, diuber-uber sama kencing, oh, lama banget, ya kan. Jangan, ini juga makruh, noleh ke kiri ke kanan wala yastak, sekalipun kita lagi buang air kecil sama sikatan nggak boleh. Sikatan dibarengin waktu buang air, jangan. Sikatan sendiri setelah selesai baru sikatan. Siwak aja nggak boleh saat kita lagi buang air kecil atau buang air besar. Padahal siwak sunnah kan. Tapi saat itu jadi makruh. It kullu dalika, karena semua yang melakukan seperti itu la yaliku bihalatihi, nggak layak dalam hal ikhwal seperti itu. Pada posisi kondisi seperti itu nggak layak katanya ulama, nggak bagus. Wa ayyusbila thawbahu, hendaklah dia menurunkan bajunya. Kamu kena turunin bajunya gini sampai kelihatan banget bukanya, ya kan? Kalau bisa, kecuali kalau kita khawatir kena najis, angkat nggak apa-apa. Kalau nggak kena najis, ya udah bisa tutup supaya lebih terhormat lagi kehormatan kita. Inda faraghihi syai'an fa syai'an. Nah, begitu juga setelah selesainya nurunin bajunya itu sedikit-sedikit, jangan blok, jangan. Pelan-pelan, kita kena nggak kena nih. Jadi artinya apa? Perhatian terhadap hal-hal yang najis tadi itu. Qabla intisabihi, sebelum dia berdiri. Ya, sebelum dia berdiri itu turun dikit, begitu berdiri baru turunin lagi. Nah, ini sebagaimana tadi waktu kita mau buka, ya kan? Turunin dikit-dikit waktu turun, dikit-dikit bukanya, begitu juga waktu mau nurunin dikit-dikit juga turunin. Supaya apa? Terjaga dari hal-hal yang kita khawatiri najis dan tempias. Wa yahrumul baul fil masjid, dan haram ya buang air kecil di masjid. Maknanya wanahwihi, dan yang semisalnya, musola, ya kan, tempat-tempat majlis taklim gini nih, jangan kencing, maksudnya, walaupun dikasih apa namanya itu kencingnya pakai ini, pakai bosbot atau pakai apa plastik, ya kencing di masjidnya jangan, kalau bisa, gitu. Ya kecuali hajat udah nggak bisa lagi, beda lagi deh darurat. Kalau nggak darurat nggak keluar dulu, ngapain sih harus mau kencing di tempat-tempat yang mulia-mulia? Itu larangannya lebih berat, kayak tadi kan. Rokokan di tempat lain aja Pak nggak boleh, apalagi di majelis lebih berat lagi. Kencing lebih parah lagi di majelis, dikencing di masjid, ya kan, kencing di masjid lagi, ya kan, atau di majelis taklim. Walau fi ina, sekalipun kencingnya itu dimasukin di wadah gitu, tapi masjid kencing nggak boleh, karena ada tempat sendiri, ya kan, tempat apa, nah, toiletnya, WC-nya ada sendiri, dan di situ tempatnya, bukan di tempat majelis taklim. Itla yasluhu lahu, maka enggak layak baginya. Kama fil khabari Muslim, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bi khilafi nahwil fasdi. Beda kalau kita cuman sekedar di masjid itu apa? Bekam. Bekam masih boleh, ya. Bekam karena apa?
bekam itu najisnya nggak lebih banyak dibanding kencing. Kencing kan banyak keluarnya. Kalau bekam kan paling berapa sih? Ya kan? Itu nggak lebih berat dibanding yang namanya buang air. Buang air kecil atau buang air besar. Li'annahu akhaffa. Akhaf itu lebih ringan kalau sekedar al-fasdu. Fasdu itu juga apa namanya, yang di fasdu itu yang di bekam atau yang dikeluarin darah itu. Ada kan yang ngucur dikit. Nah ini fasdu. Itu nggak jadi masalah masihan. Walida ufiya an-nahwid dam. Makanya masih dimaafkan kalau yang keluar darah. Darah itu kan paling berapa setetes, 2 tetes, masih dimaafin ya. Asal jangan banyak-banyak gitu. Lal baul, tapi tidak dimaafkan kalau pipis di masjid salim, di masjid tidak. Wa alal qabri, dan juga jangan kita kencing atau buang air besar di kuburan. Kuburan lebih awalin lagi, subhanallah. Ini kan orang parah-parahnya orang kuburan dikencingin. Apalagi kuburan al-muhtaram. Kuburan orang muhtaram itu kuburan orang beriman, orang muslim, ya kan? Orang-orang yang alim, apalagi kuburan wali, kuburan nabi, waduh serem. Nggak boleh, ya kan? Makanya kemarin di Madinah itu tempat Sayyidatuna Khadijah dibikin kamar kecil, ribut semuanya orang-orang. Buat kamar kecil di situ. Tapi bukan tempatnya ya, rumahnya, tapi ke siapa Sayyidatuna Khadijah, ya kan? Nggak boleh. Orang tua kita nggak mau kencing di situ. Kita aja di Masjidil Haram kebelet kencing, hotel dulu lah. Daripada di masjid ini serem ini. Walaupun ya ada tempat yang disediakan, tapi khawatir itu tempat-tempat yang dimuliakan dulunya. Ya kan, ngerinya dosanya lebih besar lagi. Nah, beratnya, makruhnya. Wa baina kuburin nubisat, atau di sekitar daerah-daerah kuburan yang dulu pernah digali. Jadi ini kuburan nih. Kita nggak tahu kalau di sini nih ada dulu bekas kuburannya siapa, pernah digali. Terus ini tanahnya masih tanah yang muhtaram, pernah dimasukin jasadnya orang dulu. Terus kita kencingin di situ, nggak boleh juga. Karena apa? Tanah yang sudah digali bekas kuburan itu pernah dimasukin mayatnya orang siapa, mungkin orang soleh atau apa, kan kita nggak tahu. Ya, kalau itu pernah digali kubur sini, kayak sekarang tanah yang di mana tuh? Tuh yang di jalanan tuh, kan pernah dipindahin kuburannya kan, di bawah jalanan. Nah, kita kencing di situ itu ngeri. Takutnya Habib Utsman bin Yahya dulu pernah di situ dikubur. Ya kita nggak tahu kan kuburan sebelah mana, kita kencing di situ, masya Allah. Nah, ini yang dikhawatiri. Kita jangan, kalau kita tahu, kalau nggak tahu ya Allah maafin. Likhtilati, kenapa dia khawatir ada percampuran bi ajza'il mauta. Ada dulu jasad-jasadnya wali atau jasad-jasad orang soleh masih pernah tersisa di situ dikencingin. Nah, itu kurang penghormatan. Wa bi qurbi qabrin nabi, dan dekat kuburan nabi juga nggak boleh kencing di situ. Orang tua-tua kita tuh paling nggak berani jalan aja di kuburan Nabi pakai sandal, takut. Ya. Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kalau mau masuk kuburan Nabi jarak berapa kilo udah pakai copot kakinya, udah nggak berani. Dari penghormatan di Zambal wali-wali itu udah copot semua sandalnya orang dulu. Apalagi kencing, ya kan pakai sandal aja udah nggak berani orang dulu nih penghormatannya. Wa ala ma yahrumu al-istinja bihi, dan di tempat-tempat yang haram istinja di situ juga hukumnya haram kita buang air kecil. Cebok aja nggak boleh, apalagi buang air kecil di situ. Wa mahalli nusukin dikin kal masy'aril haram, atau di tempat-tempat nusuk, tempat menunaikan ibadah, manasik-manasik, ya kan? Seperti di Musdalifah Masy'aril Haram ada satu bukit namanya Ghazzah. Di situ tempat berdirinya imam dulu. Tempatnya kecil, tapi jangan kencing di situ, karena itu tempat Masy'aril Haram yang dulu dihormati orang-orang soleh. Nabi Musa, Nabi Ismail disembelih, batunya situ, jangan kencing di situ deh. Jangan tempat-tempat Masy'aril Haram yang dimuliakan di situ. Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu di Jabal Rahmah, kita ke sono kemarin. Itu jangan kencing di situ, cari tempat yang jauhan dikit. Penghormatan buat tempat-tempat yang was-Safa wal Marwah. Sayyidatuna Hajar, ya kan, lari dari bukit Safa ke Marwah, di titik-titik itu jangan kencing di situ. Khawatir itu tempat-tempat yang dimulai, seperti di Mina, orang lagi wukuf ya mabit di Mina. Wa yukrahu indal qabri, dan juga dimakruhkan di Nanti di kuburan-kuburan al-muhtaram. Khususnya wa tashtaddu, lebih berat lagi makruhnya inda qabri saleh atau qabri nabi, kuburannya orang saleh, kuburannya nabi-nabi. Atau wa qurbi jidari masjid, di dekat dindingnya masjid. Ini masjid dindingnya, sebelah situ kencing itu. Jangan. Di dindingnya masjid aja nggak boleh, apalagi masuk ke masjidnya. Nah, ini. Wa baina bayadin takhallala bainal mazari,
Atau juga biasa kalau kita masuk di ladang-ladang di sawah-sawah itu kan ada tanah-tanah yang retak-retak tuh, yang membuka kayak celah-celah gitu. Dia kencing di situnya. Jangan. Kenapa? Li'annahu ma'wal jinni. Boleh dianggap di situ bisa tempat tinggalnya jin-jin. Jin masuk di lubang-lubang gitu tuh, ya kan? Tanah-tanah yang merekah tuh, dia kencing situ. Pas jin lagi tidur dia kencingin. Wah, Allah bisa dipelintir gitu, ya kan? Nah ini salah satunya, jangan ya kalau kira-kira itu khawatir. Wa iman, jangan pipis dalam kondisi berdiri. Nah ini makruh. Illa bihajatin, kecuali hajat. Kayak orang sakit ginjal. Nah, ginjal itu lebih bagus kalau kencing berdiri. Nah itu beda. Kena kencing batu, ya dia kencing berdiri nggak apa-apa hajat. Tapi kalau nggak ada penyakit itu nggak usah. Kita duduk, kencing duduk lebih bagus. Kan illa liudrin ay linnahyi anhu. Kenapa enggak boleh kencing berdiri? Karena larangan dari Nabi, ada khusus ya. Illa liudrin, kecuali dengan udur, kafak di mahallinya suhulil julus, atau seperti kita ini enggak ada bisa mau kencing di tempat yang sempit untuk duduk, enggak bisa duduk. Lu duduk sempit banget kan segini. Ya udah berdiri. Itu hajat itu ada hajat kan? Ada udur kan? Enggak apa-apa. Tempatnya sempit, mau kencing sempit. Gimana caranya mau kencing kayak gitu, duduk nggak bisa, ya kan? Waktu kita nggak masuk gimana? Mau duduk, nah, berdiri nggak apa-apa. Itu khusus dalam kondisi darurat. Nah terakhir, wa fi mutahaddatsin linnas, jangan kencing di tempat-tempat orang berkumpul, di halte-halte bis, tempat orang ngobrol-ngobrol nanti kencing di situ. Kecuali tempat-tempat kumpulan manusia tadi itu digunakan in kana ijtima'uhum ala maksiatin, tempat kumpulnya buat maksiat, ya kan? Tempat kumpulnya maksiat dikencingin nggak apa-apa deh, ya kan? Dan maksiat ini orang-orang kagak beres semua kencingin di situ, ya kan? Nggak apa-apa. Atau gibah-gibah orang, tempat-tempat buat gibah orang di situ ini kencing nggak apa-apa. Ya, tapi jangan di depan orang kencing-kencing, kok kencingin deh. Jangan, maksudnya itu ini tempat dulunya buat orang-orang gibah nggak apa-apa. Ini tapi tempat kumpulnya orang sering di sini, tapi buat maksiat kencingin nggak apa-apa, ya kan? Tapi ya jangan kelihatan orang maknanya. Nah ini maknanya seperti itu. Nah, terakhir, mana tadi itu? Fala karohata, maka kalau tempat maksiat, tempat menghibah kita kenyang di situ maka nggak makruh. Fa idza atisha, nah kalau dia lagi bersin, ya, waktu di kamar mandi bersin, kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Tapi di kamar mandi jangan ngomong alhamdulillah secara zahir, cukup dari hati kita, ya kan? Hamidallah ta'ala biqalbihi, bertahmid dari hatinya, alhamdulillah di hati. Itu pun mengucapinya wala yuharriku lisanahu, jangan menggerakkan lisannya. Alhamdulillah. Kalau kan gerak kan enggak boleh. Cukup di hati aja. Udah. Ya kan? Bersih. Udah. Ya, mulut enggak usah ngomong. Oh itu gini, walaupun enggak kedengar mulut ngomong. Waduh, sama aja gerakin. Pokoknya alhamdulillahnya dari hati aja. Allah lebih tahu. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah hadirin pada waktu yang akan datang kita sambung lagi ya pada pasal berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkan. Ala hadiniyah wa likunna sholaha wa ila hadratin nabi al-fatihah.